Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar tentang hikmat, ya, tentang berhikmat. Kalau kata berhikmat artinya kita menjadi orang yang punya hikmat. Ya. Kita akan belajar dari surat 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, agak panjang, tapi ini perlu kita baca semuanya. Saya akan bacakan secara cepat ya supaya tidak banyak membuang waktu karena ada cukup panjang firman Tuhannya ya, sampai 3 jam nih. Enggak ya. Ya. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu perhatikan kata demi kata di dalam firman Tuhan ini. Ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat yang ke-8, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia yang sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, kalau di ayat yang ke-9 itu tadi dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita. Ini ayat yang mungkin cukup populer dan pastinya ayat ini disukai banyak orang. Ya, karena apa? Karena seringkali ayat ini ditafsirkan atau diartikan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, itu ditafsirkan dalam hal permohonan doa, dalam hal mujizat-mujizat, atau hal-hal yang supranatural, ya, tidak pernah didengar mata, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, hal-hal yang spektakuler. Ya, ada juga yang menafsirkan itu adalah karunia-karunia Roh Kudus, berkat-berkat yang luar biasa, ya, karena nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga. Ya, ada lagunya juga, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, ya. Namun kemudian refren dari lagu itu, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Ya, jadi lagu itu kalau kita perhatikan lirik di refrennya itu berbicara tentang kuasa Allah. Jadi apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu ditafsirkan sebagai kuasa Allah atau kemahahebatan Allah yang menyediakan tentunya segala yang tak pernah dilihat. Dan itu tentu kuasa Allah itu fokusnya itu kepada manusia. Allah tuh enggak butuh ya mujizatnya sendiri, ya, misalkan dia butuh mujizat untuk dia bisa melakukan segala sesuatu. Enggak, Allah miliki semuanya. Kalau berbicara tentang kuasa Allah, ya, apa yang dikerjakannya itu berfokus kepada diri manusia, ya. Tetapi padahal sesungguhnya konteks dari ayat ini, dari perikop, ya, khususnya perikop 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12 ini adalah tentang hikmat. Ya, di ayat 6 tadi dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat
hikmat. Ya, bahkan dari pasal 1 dan pasal 2 dari 1 Korintus ini berbicara tentang hikmat Allah, bukan tentang mujizat, bukan tentang kuasa, bukan tentang apa yang akan Allah sediakan untuk kita. Tidak berfokus kepada hal-hal yang Allah perbuat untuk kita. Tetapi jelas konteks dari ayat ini, bahkan dari pasal 1, pasal 2 ini tentang hikmat Allah. Ya. Nah, kita harus memahami ya bahwa setiap kita membaca ayat firman Tuhan ya tidak bisa kita tafsirkan hanya satu potong ayat ya, tapi harus kita lihat keseluruhan konteks. Ini berbicara tentang apa ya, bukan berbicara tentang kuasa Allah sesungguhnya. Ya kalau lagu itu tadi ya kalau mau diartikan di luar dari ayat ini ya oke aja ya, oke aja bahwa Allah itu memang bisa dengan kuasanya dia bisa membuat apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Tetapi kalau merujuk ya kepada ayat ini tentang seluruhan konteks dari ayat ini berbicara tentang hikmat Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar telinga, bahkan seringkali tidak bisa timbul di dalam hati manusia. Ya. Nah kita lihat terlebih dahulu apa sih pengertian hikmat itu. Ya, ada 3 pengertian tentang hikmat. Ya, yang pertama itu secara teknis. Ya, secara teknis hikmat itu berbicara tentang keahlian, keterampilan yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Ya. Umumnya ya kata hikmat ini lebih mengarah kepada apa yang bersumber dari Tuhan. Itu berbicara tentang hikmat ya. Jadi di arti yang pertama hikmat itu secara teknis itu keahlian, membuat keterampilan atau keahlian apapun ya yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Ya, contohnya di dalam Keluaran 31 ayat 2 dan 3 ya itu Tuhan memberikan hikmat ya. Tentu hikmat yang diberikan Tuhan dalam hal ini ya bisa diberikan kepada semua orang ya, baik orang percaya maupun bukan orang percaya bisa memiliki hikmat seperti ini ya. Contoh di Keluaran 31 itu adalah tentang Bezaliel dan Aholiab yang dikasih Tuhan hikmat khusus waktu Tuhan perintahkan melalui Musa untuk membuat kemah pertemuan, kemah tabernakel. Ya, Bezaliel ini diberikan hikmat ya, secara khusus untuk membuat perabot-perabot dari emas, perak dan sebagainya. Karena di kemah suci itu ada perabot-perabot di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus itu semua terbuat dari emas. Membuat pelita emas, ya, membuat meja roti, kemudian membuat mezbah dupa, membuat peti perjanjian gitu ya. Itu semua dari emas. Dan dari mana dia bisa melakukan itu padahal zaman itu zaman yang masih sangat sangat tradisional gitu yang tidak ada teknologi waktu itu. Tapi mereka bisa membuat ya. Dan saya waktu di Surabaya pernah mengikuti pelajaran tentang tabernakel itu di gerejanya Dr. Yusuf. Itu bagaimana Dr. Yusuf itu membuat ya miniatur dari kemah suci itu begitu bagusnya gitu, begitu rumitnya sebetulnya. Dan bagaimana Bezaliel bisa? Tuhan memberi hikmat khusus. Tuhan berkata kepada Musa, aku sudah menunjuk Bezaliel dan memberikan kepada dia kemampuan. Kemudian Aholiab diberikan kemampuan untuk membuat bahan-bahan tenunan. Ya, tirai-tirai di bait suci itu kan ada tirai pintu kemah, ada tirai untuk masuk ke ruang maha kudus, belum tirai untuk keseluruhan dari kemah itu, dari kain ungu, kain kerimisi dan sebagainya. Dan Aholiab ditunjuk oleh Tuhan untuk bisa membuat tenunan. Ya, harus menenun sendiri ya. Kain-kain itu untuk tirai-tirai itu diberikan hikmat kepada Aholiab ya. Hikmat secara khusus ya diberikan kepada kedua orang ini, tapi tentunya mereka butuh bantuan banyak orang. Itu hikmat ya. Kemudian yang kedua, secara intelektual hikmat ini adalah kemampuan mengelola semua urusan. Apa saja bisa diolah.
ya, bisa menyusun rencana, menyusun strategi, cara dan mengambil keputusan yang benar dan tepat. Itu hikmat ya, secara intelektual, untuk bisa juga menemukan dan mengerjakan apa yang orang lain tidak bisa temukan atau orang lain tidak bisa kerjakan ya. Contohnya itu maaf tuh, contohnya saya kurang satu itu, contohnya itu tentang Yitro ya. Bagaimana Yitro ini ketika lihat Musa itu begitu sibuk mengurusi sekian ratus ribu, sekian juta umat Israel waktu itu, mereka yang mengeluh banyak masalah. Yitro punya hikmat, kamu tidak boleh begini. Yitro ini mertuanya Musa, kamu harus menetapkan pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 100 orang. Dan mereka yang pemimpin itu yang mengatasi masalah-masalah. Nanti masalah yang berat yang tidak bisa diatasi oleh pemimpin itu baru kamu yang mengatasi. Kalau enggak, kamu akan lelah setiap hari menangani begitu banyak umat. Ini hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yitro ya, dan itu sampaikan kepada Musa, dan Musa menganggap itu sesuatu yang usulan yang sangat bagus, dan Musa melakukan itu. Bagaimana Yusuf juga ketika di Mesir, dia bisa mengatasi masalah kelaparan yang akan datang, bagaimana dia menghimpun gandum begitu banyaknya. Ini kemampuan untuk bisa menemukan cara, bisa memutuskan sesuatu. Ini adalah hikmat ya, yang mungkin tidak ditemukan pada semua orang gitu, hanya orang-orang tertentu. Dan yang ketiga, hikmat itu secara rohani, hikmat itu adalah pikiran Allah. Ya, hikmat itu pikiran Allah, ada pada diri Allah ya, tersembunyi, rahasia. Tadi di ayat-ayat yang kita baca ada kata-kata tersembunyi, rahasia ya, dan hanya bisa dipahami melalui roh Allah. Hanya kalau roh Allah itu yang memberikannya. Untuk siapa? Ya, untuk manusia tentunya ya, diberikan ya kepada Allah. Roh wahyu itu diberikan untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Tertulis juga dalam Efesus 1 ayat 17. Dan untuk meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu ya, untuk apa? Untuk bisa mengerti kehendaknya Tuhan ya, untuk bagaimana orang itu mampu mengenal Tuhan dengan benar ya. Tertulis juga ayat-ayat itu yang tidak perlu kita baca di sini, nanti bisa dipelajari lagi. Saya harap Bapak Ibu ya, kalau mendengar firman itu ya, kalau cuma dengar sekarang gitu ya, jangan kan sampai minggu depan. Ya mungkin besok sudah lupa, tapi kalau kita belajari lagi ya, minggu depan itu dimuat di warta, dipelajari lagi, supaya firman itu benar-benar kita terima dan tidak hilang begitu saja ya. Jadi itu hikmat secara rohani itu bagaimana kita mendapatkan inspirasi dari roh Allah untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengerti tentang kebenaran, untuk mengenal Dia dengan benar dan mengenal Dia dengan penuh dengan segala keterbatasan kita bisa mengenal Allah yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 33 itu tidak terselami sebetulnya pikiran-pikiran Allah, keputusan-keputusannya. Tetapi dengan hikmat Allah kita bisa, yaitu jika kita meminta. Ya, karena itu di ayat 9b kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat ya, yang diberikan oleh Tuhan ya, untuk mengerti kehendak Allah. Kemudian juga mendapatkan pengertian yang benar, mengetahui kehendak Tuhan, dan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang supranatural dan tidak terselami oleh akal manusia. Kalau dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga ya, mungkin tidak sampai ada hal-hal yang begitu rumitnya tidak bisa dipecahkan sehingga butuh hal-hal yang supranatural gitu ya. Mungkin kita dengan hikmat Tuhan ini secara teknis seperti tadi dan juga secara intelektual masih bisa terpecahkan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa terpecahkan kecuali dengan cara-cara supranatural yang di luar kemampuan akal manusia.
Ya, seperti dalam Kejadian 41 ya, bagaimana Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi mulai dari mimpi juru minuman, juru roti ya, sampai ya kepada mimpinya Firaun. Ya, bisa menafsirkan mimpi ya. Kemudian di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 28 bagaimana Raja Salomo itu bisa memiliki hikmat ketika ada 2 perempuan yang berebut bayi. Ya, karena bayi yang satunya mati. Bagaimana Raja Salomo dengan hikmat Tuhan bisa memecahkan masalah itu. Ya, dan itu butuh sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa mungkin diputuskan secara akal manusia saja, tidak bisa. Ya, Daniel 2 juga bagaimana Daniel bisa menafsirkan mimpi. Ya, waktu itu Raja Nebukadnezar ya nyuruh bukan dia ceritakan mimpinya, kalau Firaun itu kan menceritakan mimpinya gini kepada Yusuf. Nah, Nebukadnezar ini suruh dia tahu mimpi apa dan ditafsirkan. Sampai tukang ahli nujum, orang-orang pintar pada waktu itu dia mengatakan siapapun yang tidak bisa tahu apa yang dimimpikan gitu. Tapi Daniel bisa, bahwa engkau mimpi ini dan artinya ini. Itu di luar kemampuan pikiran normal manusia. Dan itulah hikmat ya. Dan kemudian bagaimana kemudian hikmat itu juga bisa melihat ya, dan bisa meresponi berbagai situasi hidup dari sudut pandang Allah. Ya, itu juga termasuk definisi hikmat. Bagaimana Ayub ketika menghadapi begitu luar biasanya masalah bencana, boleh dikatakan yang dia hadapi, ya, bahwa semua ternaknya habis dijarah orang, datang perampok yang menjarah habis, kemudian anak-anaknya semua mati, dia sendiri kena penyakit begitu mengerikan gitu, sampai istrinya pun ya menghujat Tuhan gitu ya. Dan Ayub bisa memandang ini dari sudut pandang Tuhan gitu. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia mengatakan segalanya kita terima dari Tuhan. Kalau sekarang diambil, ya terpujilah Tuhan. Ini di luar kemampuan akal sehat manusia normal biasa. Tanpa hikmat Tuhan tidak mungkin bisa memandang persoalan itu seperti itu. Tapi Ayub bisa melihat bahwa persoalan ini ya dia melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Inilah hikmat ya. Dan dengan hikmat itu orang bisa hidup berhati-hati dalam kesalehan. Bagaimana orang itu bisa berpikir benar, berkata benar, berlaku benar. Tanpa hikmat Tuhan, tak mungkin kita bisa ya untuk bisa pikiran kita itu 100% benar. Enggak ya. Seringkali pikiran kita ada melesetnya kan, bahkan mungkin banyak melesetnya. Perkataan kita bagaimana, apakah mungkin kita bisa berkata 100% selalu benar, enggak pernah selip lidah, enggak pernah salah bicara. Enggak bisa tanpa hikmat Tuhan. Berlaku benar juga enggak bisa. Ya, semua ini adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, hikmat itu dikatakan menyelamatkan di dalam Amsal ya, di dalam Pengkhotbah, bahwa hikmat itu menyelamatkan, menjaga dan melindungi pemiliknya. Ya, lebih bahkan dari alat-alat perang ya, dikatakan di dalam Pengkhotbah ya. Hikmat itu berkuasa menjagai hidup kita ya dari berbagai macam bahaya ya. Harta, kekuasaan, kepintaran manusia terbatas ya. Belum tentu bisa melindungi dengan sungguh-sungguh bisa diyakini bisa aman kita dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan, dengan kepintaran. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan, kita bisa terhindar dari berbagai macam masalah. Hikmat itu secara umum berkaitan dengan nilai-nilai. Ya, berkaitan dengan nilai-nilai ya, tentang moral juga, berkaitan juga dengan pengetahuan ya, berkaitan juga dengan kearifan, kebijaksanaan ya, berkaitan dengan pengalaman. Nah, semua aspek ini ya tidak boleh terlepas ya. Jadi hikmat itu mencakup pemahaman
tentang pengetahuan, mencakup ke hikmat kita, bagaimana kita cara berpikir kita, ya bagaimana dengan pengalaman-pengalaman. Ini semuanya tidak boleh saling terlepas, tapi harus terintegrasi dan harus diikat oleh kasih dan iman kepada Allah, sehingga ini benar-benar hikmat yang dari Tuhan, gitu ya, yang bisa membuat kita betul-betul ya bisa berlaku benar, berpikir benar, bersikap benar. Itu kalau kita mengintegrasikan seluruh pikiran kita, ya kemampuan kita, kemudian mungkin kekuasaan kita bisa mengintegrasikan semuanya itu dan harus diikat dengan kasih ya dan iman kepada Yesus Kristus. Ya semuanya harus ya terintegrasi dan harus dibungkus oleh kasih ya sehingga benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya, manusia bisa berhikmat ya, tetapi bisa tanpa kasih. Ya, hikmatnya bolehlah dikatakan bisa berhikmat, ya, bisa memiliki kemampuan, bisa membuat strategi, ya, tetapi bisa tanpa kasih dan itu tidak bisa mencelakakan orang mungkin atau baik untuk diri sendiri tidak baik untuk orang lain. Tetapi ketika itu diikat oleh kasih, maka itu menjadi hikmat yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan hikmat tertinggi ya itu tadi yang menopang ya, dan hikmat tertinggi itu adalah kabar keselamatan ini, Injil ini ya. Bagaimana Allah itu bisa punya ide, punya inisiatif menyelamatkan manusia berdosa dengan mengutus Yesus Kristus menjadi korban pendamaian dan penebusan. Ini hikmat tertinggi ya. Jadi firman Allah, kebenaran. Ya, Yohanes 17 ayat 17 firman-Mu adalah kebenaran. Ya, dan Injil, kabar baik itu, ya kebenaran firman Allah, ya, itu adalah hikmat yang tertinggi. Ya, yang bagaimana kemudian Allah itu juga bisa menyelamatkan manusia, ya hanya oleh iman, ya, bukan dari usaha, bukan dari perbuatan, hanya karena iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Nah, ini sumbernya dari hikmat Allah. Allah tahu ya manusia itu dengan perbuatannya baik apapun gak akan bisa menyelamatkan. Allah sudah membuktikan hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Ya, itu membuktikan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hukum Taurat dikatakan gagal satu, gagal seluruhnya. Ya, manusia tidak bisa. Dan Allah punya hikmat yang tertinggi bahwa bahwa manusia hanya bisa diselamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus, lewat korban pendamaian, lewat darahnya yang tercurah, lewat kematiannya. Ya, dan itu hanya butuh iman. Ya, tentu iman yang benar gitu ya, yang iman yang akhirnya kemudian membuahkan pertobatan, membuahkan berbuah kebajikan, iman yang berbuah-buah roh, ya bukan sekedar percaya di mulut, tidak, tapi yang percaya sungguh-sungguh, maka dia diselamatkan, ya walaupun mungkin masih bisa berbuat dosa, ya. Jadi keselamatan itu sudah pasti Bapak Ibu, ya jangan pernah ragu karena Yesus mengatakan kamu diselamatkan oleh iman, ya. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatan. Ya semua karena anugerah Tuhan. Karena apa? Manusia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini hikmat tertinggi, ya, hikmat tertinggi, ya yang hanya bisa ada pada diri Allah. Ya bagaimana kita ini bisa selamat? Yaitu karena Allah punya hikmat yang tertinggi, yaitu Injil keselamatan itu. Ya, jadi kita bisa diselamatkan ya karena iman itu di luar logika manusia ya, sehingga banyak orang yang mungkin menganggap mana mungkin manusia itu bisa diselamatkan cuma percaya ya, karena itu mereka menambahkan ya keselamatan itu dengan iman plus iman plus perbuatan gitu. Dan padahal
Jelas Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ya, memang ada dalih-dalih lain yang mengatakan ya kan keselamatan itu harus dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dalam surat Filipi. Artinya kita harus berbuat baik. Ada yang mengatakan bahwa iman kepada Yesus Kristus itu titik awalnya. Ya, kemudian dalam perjalanannya itu adalah tergantung perbuatan kita itu kayak apa. Ya, kalau dalam perjalanannya kita berbuat dosa, ya kita tidak akan gagal. Ya, kita akan gagal untuk diselamatkan. Ya, tetapi karya keselamatan Kristus itu tidak akan pernah gagal untuk menyelamatkan manusia. Manusia memang masih bisa jatuh dalam dosa, tapi sedalam-dalamnya manusia jatuh, lebih dalam tangan Allah untuk mengangkat dia. Ya, lebih dalam tangan Allah untuk mengangkat dia. Kalau anak itu nakal, akan disesah, dicambuk oleh Tuhan, ya, supaya dia balik. Ya, di dalam surat Korintus dikatakan bagaimana jemaat Korintus melakukan dosa yang sedemikian kejinya dalam perzinahan yang tidak dibuat oleh orang-orang di luar Tuhan pun tidak melakukan dosa seperti itu. Tapi itu dilakukan oleh jemaat di Korintus. Bagaimana seorang laki-laki menikahi istri ayahnya. Ya, pada konteks zaman itu seorang ayah bisa punya istri-istri yang lain di luar ibunya sendiri. Ya, bagaimana manusia berzina sesama jenis dengan binatang. Sampai Rasul Paulus katakan, serahkan kepada iblis biar biar tubuhnya binasa, tapi jiwanya diselamatkan. Ya, kalau di 1 Korintus juga, kalau kita dalam kehidupan kita seperti membangun sebuah bangunan. Ya, kalau kamu membangunnya dari rumput dan akhirnya terbakar habis. Ya, tetapi kalaupun itu terbakar habis, kamu tetap akan diselamatkan. Tetapi seperti orang keluar dari api, itu tidak bawa apa-apa, menghadap Tuhan tanpa membawa apa-apa. Itu hikmat Tuhan. Firman Tuhan keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, ini tentang berita Injil, tentang keselamatan, tentang hikmat Allah, yang terutama bagaimana Allah itu membawa manusia untuk kembali kepada hakikat seperti waktu diciptakan. Ya, hakikat manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kemudian bagian berikutnya bagaimana kita mendapatkan hikmat. Ya, kita harus dikatakan belajar sejak kecil. Ya, dari kita baca Mazmur 71 ayat 17 sampai 18, ya Allah, Engkau, maaf itu agak tertutup ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tua dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya. Tidak ada kepastian mutlak ya siapa penulis Mazmur ini, tidak tertulis. Biasanya kalau Mazmur Daud itu ada tulisannya Mazmur Bani Korah, tidak tertulis secara eksplisit gitu, tidak tertulis ya. Tetapi beberapa bukti menunjukkan kemungkinan ini adalah Daud penulisnya, walaupun ya ada beberapa argumen yang menentangnya. Tapi yang lebih penting adalah pesannya daripada identitas penulisnya. Ya. Katakan ya Allah sejak kecil. Ya, jadi hikmat itu bagaimana diperoleh sejak kecil. Ya, bagaimana pemazmur ini mengatakan Engkau mengajar aku sejak kecil. Ya, nah bagaimana kita ini bisa mendapatkan hikmat? Perlu sejak kecil, bahkan sejak bayi, sejak kanak-kanak sampai remaja, sampai pemuda, sampai dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Mazmur ini mengatakan, ya, sampai lanjut usia, ya, itu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu tidak bisa hanya sekali belajar, ya, atau belajar, ya, cukuplah, sudah, tidak akan pernah cukup. Sampai kita mati pun kita tidak akan pernah sampai bisa berhikmat seperti Allah, itu tidak bisa. Kita harus terus belajar, dan ini perlu peran penting dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik sejak bayi. Siapa yang akan mendidik anak-anak kita? Ya, bukan orang lain, ya, tapi orang tua harus lebih berfokus kepada pendidikan iman dan pendidikan kebenaran firman Tuhan lebih daripada pendidikan secara umum. Ya, tapi sekarang kan kebalik,
orang tua lebih berfokus kepada pendidikan sekuler, ya, pendidikan pelajaran ya secara kognitifnya yang lebih diutamakan. Sekolah ya dari Senin sampai hari Jumat, ya. Ke gereja ya seminggu cuma sekali, paling 1,5 jam untuk anak-anak. Ya itu kadang-kadang ada banyak orang tua yang tidak memperhatikan hal itu. Ya, kok sekolah kalau bisa jangan bolos. Kalau minggu ya kalau kesempet lah, kalau anak-anaknya mau lah. Tapi orang tua punya peran tanggung jawab. Bukan hanya untuk membawa ke ibadah, tapi di rumah. Ya bagaimana orang tua harus mengajar anak-anak tentang firman Tuhan. Bagaimana memperkenalkan mereka tentang siapa Allah, siapa Yesus. Bagaimana tentang dosa, ya tentang keselamatan. Peran penting orang tua. Ya, Amsal, satu ayat di Amsal mengatakan ya didiklah orang itu sejak muda, ya sejak masa kecil bahkan ya maka sampai tua pun ya dia tetap akan menjadi orang yang benar. Ya. Kalau tidak, jangan sampai nanti akhirnya menyesal. Ya, punya anak yang bahkan tidak tahu adat, tidak tahu moral, apalagi tahu kebenaran firman. Peran penting orang tua, harus orang tua memperhatikan ini. Ya, dan karena hikmat tertinggi itu dari Allah dan firman-Nya, maka ya harus belajar dari firman Allah. Ya, belajar dari firman Allah, belajar nilai-nilai rohani, pengenalan akan Tuhan, akan iman, akan kekristenan. Dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini jauh lebih penting daripada nilai moral, daripada nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ya, sampai anak itu menjadi dewasa secara rohani, tidak hanya secara fisik dan pikiran, kognitif, ya tidak hanya secara tubuh, tidak, tetapi sampai matang dan menjadi dewasa secara rohani. Ya, baru kita bisa merasakan anak kita ini aman. Ya. Dia tidak akan tergoda ya dengan pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Dia tidak akan tergoda dengan teman-temannya yang mungkin perilakunya tidak baik. Kalau kita menanamkannya sedini mungkin. Ya, jadi perhatikan bagi orang-orang tua ya anak-anak di golden period ya usia anak-anak yang masih usia emas ya mungkin dari bayi sampai usia 5 tahun sampai usia remaja itu dari 0 mungkin sampai 7, 8, 9 tahun sampai 10 tahun itu sangat-sangat penting. Ya, kalau sudah remaja baru diajar susah. Ya, susah kalau sudah sampai usia 15, 16 susah nanti Bapak Ibu mengajarnya. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan ya memang tidak ada yang mustahil. Tuhan akan sanggup menolong asal kita mau berubah. Ya, orang tua mau berubah. Bagaimana bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi ini menjadi peran penting orang tua ya, untuk mendidik anak-anaknya menjadi dewasa rohani, menjadi matang rohani ya sampai mereka sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan walaupun ya masih ada kemungkinan namanya manusia berjalan dalam dunia yang gelap ini ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Tapi sekali lagi ya Amsal mengatakan orang benar itu 7 kali dia jatuh 7 kali dia bangkit. Ya artinya dia tidak akan tinggal di dalam dosa. Ya. Nah, kemudian kita melihat bagian berikutnya bahwa hikmat Allah itu bukan hal sembarangan. Ya. Jadi bukan hal sembarangan, tidak ternilai lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Ya, di Amsal 2 ayat 13 sampai 15 katakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Tidak dapat menyamainya. Jadi tidak ada yang bisa menyamai nilainya. Ya, hikmat itu. Dengan harta sebesar apapun, dengan kekuasaan sebesar apapun. Ya tidak akan bisa
nyamai nilainya. Jadi begitu bernilai hikmat itu. Kitab Amsal di ayat pasal-pasal pertama sampai pasal-pasal 8 itu berbicara tentang hikmat. Bagaimana hikmat itu luar biasa bernilai, ya, sangat-sangat bernilai. Karena itu bukan hal yang sembarangan. Jadi mari kita bisa memahami ini. Dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7 yang kita baca tadi dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ya, bukan untuk orang sembarangan. Ya, hikmat ini bukan untuk orang yang sungguh-sungguh memang secara iman dia sungguh-sungguh matang imannya, mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tetapi yang kami beritakan inilah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Dan untuk semua orang hikmat Tuhan ini tersembunyi dan rahasia. Allah sembunyikan dan Allah rahasiakan. Ya, walaupun itu dikatakan sebelum dunia dijadikan, sudah disediakan Allah untuk kita. Tapi itu tersembunyi. Ya, bahkan di surat Efesus tersembunyi selama berabad-abad. Ya, tersembunyi hikmat Tuhan itu. Hanya orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu, ya, orang yang mengasihi Dia. Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, yang tak pernah dilihat mata, tidak pernah dilihat dengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Tidak bagi semua orang, ya, jadi tidak bagi semua orang, ya. Hanya orang yang mengasihi Dia, ya. Kemudian orang yang mau tinggal dan dipimpin atau hidup di dalam roh Allah di ayat yang ke-10 dari 1 Korintus 2 tadi. Ya, karena kepada kita Allah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Jadi kalau kita hidup dalam roh Allah, hidup dalam pimpinan roh Allah, baru kita bisa mengerti hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia, yang tidak terselami oleh akal kita itu. Karena hanya roh itu yang bisa menyelidiki segala sesuatu. Hanya roh Allah. Kalau kita hidup menurut logika kita, menurut pikiran kita, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hikmat Allah yang sedalam-dalamnya. Hanya roh Allah yang bisa menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hikmat Allah yang bukan hal sembarangan itu? Saya minum dulu. Yaitu jika kita tinggal di dalam roh Allah. Karena cuma roh Allah yang bisa memberikan kepada kita hikmat itu. Dan hikmat itu harus digali, ya. Yang berasal dari Allah. Ya ini tadi ayat yang ke-12 ya. Kita tidak menerima dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu ya apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Dan hikmat itu harus digali, harus dicari. Di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 di dalam perumpamaan tentang orang yang menemukan harta terpendam, ya, bagaimana dia berusaha mendapatkan itu, ya. Kemudian orang yang mencari mutiara yang sangat mahal dan mendapatkan mutiara itu rela menjual semuanya demi mendapatkan hal itu. Ya, hal kerajaan surga, hikmat termasuk hikmat Allah seperti harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang. Dan bagaimana dengan sukacitanya pergilah dia jual. Dia rela menjual seluruh miliknya demi mendapatkan hikmat itu. Ya, dia rela menjual karena nilainya mahal. Tanah itu dibeli harganya berapapun dia rela menjualnya. Seperti orang yang menemukan mutiara yang sangat berharga juga. Ya, seperti mutiara yang sangat berharga, pedagang yang mendapatkan mutiara itu. Ya, dan ketika dia menemukan mutiara yang sangat berharga, dia juga menjual seluruh miliknya demi mendapatkan mutiara itu. Ya, karena apa? Karena saking mahalnya harganya, sehingga orang itu harus menjual semuanya. Dan jadi hikmat itu tidak bisa didapatkan orang yang tidak rela menjual semuanya. Ya, orang yang tidak rela menjual semuanya, ya, semua
pikirannya, dia rela untuk menundukkan pikirannya di bawah pikiran Kristus. Orang yang rela kehilangan harta nggak apa-apa, asal tidak kehilangan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada banyak orang yang mengorbankan kebenaran firman Tuhan, mengorbankan perintah-perintah Tuhan hanya demi mendapatkan harta. Dosa pun ditabrak, dilanggar, asal bisa dapat harta kekayaan duniawi. Itu kebalikannya, ya. Tetapi orang yang mengerti, ya, dia tidak akan rela, ya, untuk menjual kebenaran hanya demi harta duniawi. Bahkan dia rela menjual segalanya, harta duniawi sekalipun, ya, asal bisa mendapatkan hikmat Allah. Dan kemudian hikmat Allah itu juga tidak akan diberikan kepada anjing dan babi. Ya, dikatakan Matius 7 ayat yang ke-6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan kamu jangan melemparkan mutiara kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik menyerang kamu. Ya, artinya firman Tuhan ini berbicara tentang kerajaan surga, tentang hal-hal yang berharga dari kerajaan surga, dari Allah, barang-barang yang kudus. Tidak layak diberikan kepada anjing dan babi, ya. Tidak layak, karena enggak, buat apa anjing dan babi itu mendapatkan hal-hal yang berharga? Ya, dia enggak akan paham itu, ya. Jadi dengan kata lain, ya, kalau kita ini seperti anjing dan babi gitu, ya, kita ini tidak rela, tidak layak, ya, untuk mendapatkan hikmat Tuhan, ya. Jadi saya pernah sampaikan di Komsel Abigail juga, ya, jangan jadi gitu, ya, isi sendiri sesuai dengan apa yang ditulis firman Tuhan, ya, jangan seperti anjing dan babi, ya, yang tidak layak. Tuhan tidak akan kasih kalau kita dianggap Tuhan itu seperti itu tadi, ya, anjing dan babi itu. Kita tidak akan diberikan hal yang berharga sama Tuhan. Ya, kalau hidup kita, ya, tidak sungguh-sungguh, ya, benar di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan memandang kehidupan kita seperti anjing dan babi, ya. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing dan babi, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, ya. Karena tidak layak mereka untuk menerimanya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya, mari kita menghargai hikmat Tuhan, dan Tuhan menjaga rahasia atau hikmat Tuhan itu terhadap orang-orang yang tidak memenuhi standar, ya, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak hidup dalam roh, yang seperti anjing dan babi itu, ya. Padahal kalau dipikir-pikir anjing itu termasuk hewan yang cukup bernilai lah, ya, cukup bernilai, dia setia, ya. Tapi entah kenapa di ayat ini dikatakan seperti anjing dan babi, ya. Perempuan yang meminta kesembuhan dari Yesus itu, perempuan Kanani itu, ya, dikatakan juga enggak pantas, ya, untuk melemparkan roti yang harusnya untuk anak itu kepada anjing gitu, ya. Jadi dengan kata lain, ya, bukan dalam hal anjing itu kalau kita lihat memang sepertinya binatang yang cukup digemari, cukup baik gitu, ya. Ya, tetapi dalam hal ini, ya, sebaik-baiknya, ya, seekor anjing tetap tidak layak untuk diberikan mutiara yang berharga. Itu artinya sehebat apapun kita, ya, kalau hidup kita tidak benar, ya, sepintar apapun, sekaya apapun, kalau hidup kita tidak dalam level yang setara, ya, hewan itu kan tidak levelnya tidak setara dengan manusia, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan layak untuk menerima hal yang berharga dari Tuhan, yaitu hikmat itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus pahami ini, bahwa hikmat Tuhan itu bukan hal sembarangan. Jangan pernah menganggap remeh firman Tuhan. Ya, jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Ibadah, ya, besok minggu depan kan bisa, ya. Kalau ada hikmat yang disampaikan di dalam setiap ibadah, ya, itu adalah hal-hal yang berharga. Ya, hanya untuk orang-orang yang layak, ya, yang mendapatkannya.
Jadi mari Bapak Ibu jangan abaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat bagian terakhir bagaimana pentingnya hikmat itu menjadi jembatan penghubung antar generasi. Ya, seringkali orang berpendapat bahwa sekarang generasi alfa ya, generasi dibandingkan dengan generasi baby boomers ya, itu jaraknya cukup jauh. Seringkali orang mengatakan nggak nyambung ya. Tapi dengan hikmat Tuhan tidak ada yang tidak bisa terselesaikan ya. Jadi hikmat itu bisa menjadi bright generation gap, menjadi jembatan penghubung gap antar generasi. Gap antar generasi itu apa? Pengetahuan ya. Secara pengetahuan sangat jauh mungkin di anak-anak zaman sekarang, generasi alfa zaman sekarang, ya generasi milenial, kan pengetahuan berbeda. Pengetahuan itu memang berkembang terus, ya cuma kebenaran firman Allah inilah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Pengetahuan itu berkembang terus. Ya saya baru tahu, ya anak sekarang tuh kalau belajar membaca, kalau dulu kita nyepel kan B-A, ba, B-I-B, babi. Kalau anak sekarang enggak ngajarnya. Ya. Calvin itu sudah bisa. CA apa? Cabe. Jadi langsung dikasih satu kata. CA cabe. Ya. BA babi gitu. Jadi langsung belajarnya begitu. Baru tahu juga saya betul. Ngajari anak-anak baca, pengetahuan berubah. Jadi tidak ngajari spell satu suku kata, tapi langsung satu kata. Ya, itu pengetahuan berubah dalam banyak hal ya, ilmu pengetahuan berubah ya, terus bertambah ya, gaya hidup ya, seringkali gaya hidup ini menjadi gap antar generasi ya, gaya hidup yang satu yang generasi muda, gaya hidupnya gaya hidup yang sesuai dengan dunia sekarang ya, orang-orang tua dianggap gaya hidup yang jadul ya, yang keluar ya, enggak boleh lebih jam 9. Anak sekarang bagi anak sekarang jam 9 tuh masih terlalu sore untuk berada di rumah. Mereka masih bisa masih jagong, mereka masih ngobrol, mungkin masih ngafe, apalagi banyak kafe yang buka 24 jam. Budaya ya, anak sekarang mungkin tidak memahami budaya-budaya orang tua, apalagi generasi baby boomersnya tidak memahami ya. Komunikasi juga secara bahasa ya, kemudian dalam banyak hal dalam komunikasi itu etika ya, etika berbicara dengan orang tua ya. Anak sekarang itu gaya bicaranya beda, dengan pakai bahasa gaul yang mungkin orang tua atau opa omanya sudah nggak paham ya. Kadang-kadang saya mengalami melihat bahwa orang-orang yang lebih muda itu kalau ngomong dengan orang tua ya itu enggak bisa saya merasakan enggak bisa yang akrab, enggak bisa yang lemah lembut gitu ya, jawab seadanya gitu. Ya itu tentu hal yang bagi orang tua itu hal yang sangat menyakitkan sebetulnya ya. Jawabannya nadanya enggak enak gitu ya. Saya paling enggak suka itu kalau sudah jawabannya itu enggak enak ya. Enggak marah gitu, tapi jawaban kan orang tuh bisa membedakan ya nada jawabannya itu ya. Itu kenapa sih ngomong yang baik kan kenapa gitu. Tapi anak muda kan sekarang sering begitu. Orang tua juga mungkin salah juga gitu. Orang tua sedang nggak selalu benar ya. Orang tua juga bisa salah ya. Jadi hal-hal ini ya, rentang usia ini yang lebih tua, yang lebih senior seringkali merasa lebih pintar ya, lebih tahu segalanya ya, lebih lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam katanya ya. Ya itu sekedar kiasan gitu, lebih banyak makan asam garam, merasa lebih berpengetahuan ya. Tetapi sebaliknya yang muda lebih merasa yang tua itu justru yang ketinggalan zaman, justru nggak tahu apa-apa. Ini menjadi gap ya antar generasi ya, sehingga ya akhirnya banyak antara kalau antara orang tua gitu ya mungkin masih enggak terlalu gapnya tuh enggak terlalu jauh. Tapi kalau sudah dengan generasi di atasnya lagi, dengan opa, omanya, emak, engkongnya gitu ya, gapnya lebih jauh lagi ya.
Sehingga apa? Rentang usia ini makin jauh, rentang usianya gapnya makin jauh gitu. Sehingga seringkali tidak bisa komunikasi dengan baik ya. Bahkan anak dengan orang tua pun ya sekarang ada seringkali terjadi gap seperti itu ya. Tapi bagaimana itu semua bisa diselesaikan? Yaitu dengan hikmat. Harus ada jembatan penghubung ya. Harus ada jembatan hubung. Belajar dan mengajar. Seperti Mazmur 71 tadi ya, katakan juga sampai masa tua. Tadi katakan sejak masa kecil dia sudah belajar tentang Tuhan sampai masa tua dan masa putih rambutku ya. Dia minta supaya Tuhan tidak meninggalkan dia ya, jangan meninggalkan dia, dan dia mau memberitakan tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang hikmat Tuhan, dan dia terus belajar sampai usia yang tua, dan dia memberitakan kepada angkatan yang akan datang bagaimana para orang tua ya, yang sudah umurnya jauh berbeda dengan yang cucu-cucu mungkin tetap bisa ya. Orang tua aja enggak boleh membatasi ya, enggak usah dengerin emak, enggak usah dengerin engkong, enggak usah dengerin opa, oma ya. Tidak ya. Orang tua harus bijaksana, sebagai opa, oma harus bijaksana bagaimana memberitakan kepada angkatan demi angkatan ya, selama kita masih bisa berbicara, menyampaikan kebenaran. Nah, seringkali ya rentang usia ini menjadi gap. Nah, tetapi solusinya adalah hikmat Allah. Duduk bersama ya, duduk bersama, berkomunikasi dengan intens dan berkualitas ya, duduk bersama. Ya. Kalau tidak ada waktu untuk duduk bersama memang sulit. Makanya perlu dalam sebuah keluarga itu duduk bersama ya, untuk bisa menyampaikan ya, yang muda bisa memberitahu orang tua mungkin apa yang salah, karena orang tua juga tidak selalu benar ya. Orang tua harus terbuka, jangan merasa selalu lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam. Yang muda dikatakan masih bau kencur ya, entah kenapa kok kencur ini jadi dianggap sesuatu yang enggak, jadi disepelekan gitu loh. Padahal kencur kan enak ya, bau kencur ya. Bikin urap-urap enggak pakai kencur enggak enak ya. Anak dikatakan bau kencur ya, padahal enggak ada anak bau kencur ya. Bau minyak telon iya. Tapi itulah ya, seringkali terjadi gap karena itu. Ya, orang tua merasa sudah banyak makan asam garam, anak dianggap masih bau kencur gitu. Ya, itu menjadi gap. Tapi firman Allah yang tidak pernah usang lintas generasi itu akan menjadi jembatan antar generasi. Perlunya bagaimana sekarang ini ya, orang tua bisa memahami betul-betul ya, para opa oma juga ya tidak memakai cara-cara jadul yang mungkin sudah tidak dipahami oleh anak-anak, tentang budaya-budaya yang mungkin sudah tidak relevan gitu. Kalau soal budaya, menghormati orang tua, soal etika itu tetap harus diajarkan, karena kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan tentang moral yang baik gitu ya. Tetapi hal-hal yang mungkin sudah tidak berlaku lah untuk anak-anak milenial sekarang ini ya, kita orang tua harus memahami itu ya. Bagaimana kondisi yang sudah sangat jauh berbeda dengan zaman kita dididik. Jangan selalu bilang opa ini dulu gini diajarinya, opa itu gini, emak ini dulu gini. Ya, ini kan tidak bisa ya pakai cara-cara seperti itu. Ya, anak sekarang di sekolah pun tidak boleh ya melakukan kekerasan fisik. Pukul tidak boleh ya di sekolah ya, sampai apalagi sampai dipukul gitu. Ya, bisa kena pidana. Beda ya. Kalau zaman kita dulu sekolah ya dihukumnya masih mungkin fisik, tapi sekarang nggak boleh ya. Itulah banyak hal-hal yang berubah. Tapi hikmat firman Allah ini nggak pernah usang lintas generasi. Tetap bisa berlaku ya untuk usia sedini mungkin sampai orang tua ya.
firman Tuhan ini bisa tetap berlaku. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memandang hikmat Allah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan pada pemandangan Allah, kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari kuasa, kedudukan, jabatan, kekayaan, kepintaran, tapi dari hikmat Allah yang dimilikinya. Dia punya kebenaran firman Allah, punya hikmat Allah atau tidak. Ya, jangan berpikir wah ya kalau sudah jadi pendeta gitu ya, sudah belajar teologi ya gitu, apalagi sampai doktor gitu ya, benar-benar punya hikmat Allah yang benar, pengetahuan mungkin oke, ya pengetahuan ilmu teologi ya mungkin oke, tetapi hikmat Allah yang sesungguhnya ya mungkin tidak dimiliki sepenuhnya, ya. Masih emosional mungkin ya, masih tidak bisa menghargai orang yang lebih tua, cara bicaranya juga mungkin tidak bisa lemah lembut, tidak bisa menjaga lidahnya ya, bisa terjadi masih seperti itu. Karena itulah kita masih perlu belajar, hamba-hamba Tuhan, pendeta sekalipun masih perlu terus belajar bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan sekedar punya ilmu pengetahuan secara teologis, tidak, tetapi bagaimana memahami hati Allah, bagaimana memiliki kasih Allah, ya, segala yang ada di dalam diri Allah, ya, kasihnya, kebaikannya, itu katakan ada di dalam diri Allah, itu hanya roh Allah yang tahu, dan roh Allah itu yang bisa menginspirasi kita. Karena itu kita perlu dekat dengan firman Tuhan untuk bisa menjadi orang tua yang berhikmat, untuk bisa menjadi anak yang berhikmat, untuk bisa menjadi cucu yang berhikmat, bisa menjadi opa oma yang berhikmat sesuai dengan hikmat Allah. Ya, ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 tadi dikatakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu disediakan untuk kemuliaan kita. Jadi kemuliaan kita itu dari mana? Ya, kalau kita memiliki hikmat Allah, bukan kalau kita memiliki kekayaan, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi yang apa yang menjadikan kita ini mulia di hadapan Tuhan? Kalau kita memiliki hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia bagi Allah, tapi diberikan kepada kita, orang-orang yang layak untuk mendapatkan hikmat Allah, itulah kemuliaan kita. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.